Yang namanya bakti kepada orang tua tidak hanya ketika masih hidup, ketika orang tua sudah meninggal pun salah satu dalam Sigaluwada Sutta Sang Buddha menyampaikan, yaitu kita harus memberikan pelimpahan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal, kan begitu ya. Selamat datang di channel Siswa Buddha dalam program Openyu, obrolan penyuluh. Namo Sayang di Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Ya. Ini kembali lagi bersama Pak Kesit. Ya. Semoga para sahabat Siswa Buddha nggak bosan ya Pak? Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Ya. Jadi dalam Openyu kali ini kita masih tetap akan membahas tentang alam kebahagiaan sih Pak. Tapi kaitannya itu dengan Patidana. Patidana. Ya. Nah ini kalau menurut saya pribadi, saya bisa mengenal ajaran Buddha ini sangat-sangat berkah Pak, karma baiklah. Karena kenapa? Di dalam agama Buddha ini, Buddha itu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu untuk berbuat baik itu, apalagi membicarakan tentang bakti ya Pak. Bakti kepada orang tua itu tidak hanya semasa orang tua kita masih hidup, tetapi setelah meninggal kita memiliki satu kebajikan untuk melakukan perbuatan baik atas nama leluhur kita atau melakukan patidana. Nah, tapi yang kita bahas bukan patidananya, Pak. Nah, ini kalau patidana itu kan ditujukan untuk para leluhur kita yang sudah terlahir yang masih terlahir di alam penderitaan ya, Pak. Tapi karena keterbatasan kita tidak bisa mengetahui terlahir di mana. Leluhur kita nih terlahir di mana sekarang. Jadi kita selalu melakukan persembahan kebajikan. Nah, pertanyaannya ini Pak, yang ingin saya tanyakan dan ini menjadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita melakukan persembahan kebajikan, melakukan patidana nih Pak, tetapi ternyata leluhur kita itu sudah terlahir di alam bahagia, di alam dewa, surga. Nah, apakah patidana ini akan tetap bermanfaat untuk si pemberi dan penerima? Maksudnya pemberi ini kita nih, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan atau anaknya, dan kepada yang kita berikan leluhur kita. Nah, itu gimana Pak penjelasannya? Oke. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan patidana ternyata keluarga kita yang kita limpahkan jasa kebajikannya sudah terlahir di alam dewa, tentunya tidak menerima lagi, tidak menerima pelimpahan kebajikan dari kita. Karena apa? Karena sia-sia dong Pak. Kalau sia-sia tidak, perbuatan baik kita itu juga nggak sia-sia. Perbuatan yang sudah kita lakukan itu tetap namanya kebajikan, dan itu manfaatnya untuk diri kita. Tetapi makhluk yang kita limpah, yang kita berikan jasa kebajikan itu memang nggak menerima, kondisinya sudah lebih bahagia. Tetapi kita sebagai pelakunya yang melakukan kebajikan itu tetap mendapatkan hasil kebajikan. Jadi ketika kita melimpahkan, misalnya nih ya, jangan salah persepsi juga ketika misalnya saya memberikan dana makanan kepada biku misalnya. Terus dana yang saya lakukan ini diatasnamakan keluarga yang sudah meninggal. Nah, kemudian keluarga yang sudah meninggal terlahir di alam peta menerima jasa kebajikan ini, menerima ini ya, ini yang menerima. Apakah saya melakukan kebajikan ini nggak menerima kebajikannya, nggak menerima karma baik, yang menerima hanya keluarga kita yang sudah meninggal? Tidak juga. Kita tetap menerima, tetap menerima kebajikan. Kita melakukan kebajikan di atas namakan orang, yaitu kebajikan. Jadi kita tetap menerima. Di samping keluarga kita yang sudah meninggal, yang menerima, yang terlahir di alam menderita, kita juga menerima. Itu proses patidana seperti itu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Perbuatan sekecil apapun, perbuatan baik maupun buruk sekecil apapun, tetap ada akibatnya. Berakibat ya Pak? Tetap berakibat. Ya. Jadi intinya bahwa kebajikan, patidana yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Tetap yang kita lakukan walaupun
si penerima itu tidak mampu menerima kebajikan kita, pelimpahan jasa kita, tetap kebajikan itu akan kita terima manfaatnya. Yang namanya perbuatan baik tetap kita akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu aja intinya, jangan pernah khawatir misalnya kita melakukan kebajikan nanti panennya keburukan. Jadi kita tetap harus melakukan patidana itu ya Pak, walaupun keluarga kita sudah telah di alam bahagia, karena perbuatan baik ini akan kembali ke diri kita sendiri juga. Kalau misalnya keluarga kita sudah tidak bisa menerima karena sudah terlahir di alam bahagia. Ya, tetap kita harus melakukan kebajikan karena salah satunya tadi yang Bu Win sampaikan, keterbatasan kita tidak mampu melihat keluarga kita terlahir di mana. Makanya apa yang kita lakukan yaitu patidana, melimpahkan jasa kebajikan. Apalagi tadi Bu Win sampaikan yang namanya bakti kepada orang tua tidak hanya ketika masih hidup, ketika orang tua sudah meninggal pun salah satu dalam Sigaluwada Sutta Sang Buddha menyampaikan yaitu kita harus memberikan pelimpahan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal, kan begitu ya. Karena walaupun orang tua kita misalnya sudah terlahir di alam bahagia, perbuatan baik itu tetap ada manfaatnya untuk diri kita. Oke, terima kasih Pak Kasit atas penjelasannya untuk patidana. Semoga dengan penjelasan ini ya Pak, sahabat siswa Buddha ini tidak akan ada keraguan lagi saat akan melakukan patidana, di mana niatnya adalah melakukan kebajikan untuk para leluhur kita. Semoga patidana ini bisa menolong leluhur-leluhur kita yang di kehidupan yang lampau-lampau juga. Dan tentunya perbuatan kebajikan ini juga akan kembali lagi untuk diri kita karena telah melakukan kebajikan. Nah, semoga ini bisa membantu sahabat-sahabat siswa Buddha untuk menambah keyakinan kepada Buddha Dharma. Sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.